Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Mardiana dengan pelajaran biologi dengan bab pelantai. Pelantai kita tahu sendiri ya, di sini ada gambar-gambarnya contoh pelantai yaitu tentang tanaman. Kalau kita perhatikan ciri-ciri dari pelantai, dia adalah salah satu organisme eukariotik. Masih ingat ya, organisme eukariotik? Dia memiliki membran inti. Semua anggotanya multiseluler, jadi tidak ada yang uniseluler atau yang satu sel. Dan anggotanya dia autotrof, artinya dia dapat memproduksi makanan sendiri karena dia memiliki zat hijau daun atau klorofil. Pada dunia tumbuhan, berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem, itu kita bagi menjadi dua. Ada tumbuhan yang tidak berpembuluh angkut atau non-tracheophyta, dan ada tumbuhan yang memiliki pembuluh angkut atau tracheophyta. Lah apa sih pembuluh angkut? Pembuluh angkut yaitu pada tumbuhan itu xilem dan floem. Tumbuhan yang tidak berpembuluh angkut artinya dia tidak memiliki pembuluh angkut. Artinya dia tidak memiliki xilem dan floem. Siapa yang tidak memiliki pembuluh angkut? Yaitu satu-satunya itu adalah tumbuhan lumut. Makanya tumbuhan lumut itu tumbuhan yang paling sederhana karena dia belum memiliki xilem dan floem. Yang kedua, tumbuhan berpembuluh angkut, yaitu dia yang memiliki xilem dan floem. Ini tumbuhan yang sudah sempurna. Siapa saja yang punya xilem dan floem, yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Jadi dalam dunia tumbuhan itu dibagi ada 3 kelompok, yaitu yang pertama yang paling sederhana yaitu Bryophyta. Yang kedua adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang ketiga adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan berbiji di sini kita bagi menjadi dua, yaitu berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Sekarang kita masuk ke dalam Bryophyta atau tumbuhan lumut. Kalian pasti tahu ya apa itu tumbuhan lumut? Ya, tumbuhan yang hidup di tempat-tempat yang lembab seperti pada batu, pada tembok-tembok atau pada genteng yang sudah jarang dibersihkan. Nih ya, jadi dia semuanya hidup di tempat yang lembab. Kenapa di tempat yang lembab? Karena tadi dia tidak memiliki pembuluh angkut, nggak punya xilem dan floem. Jadi dia kalau di tempat yang panas, maka airnya dia akan mudah menguap karena tidak ada xilem dan floemnya. Untuk tumbuhan lumut, dia mengalami 2 siklus hidup atau mengalami metagenesis atau yang disebut dengan pergantian generasi. Pada pergantian generasi pada tumbuhan lumut yaitu dibagi menjadi 2, ada gametofit dan ada sporofit. Kata-kata gametofit yaitu dia pasti menghasilkan gamet. Nah, di sini gametofit adalah lumut yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Nah, di sini ini ada contoh tumbuhan lumut. Ini jika diperbesar ya. Kalau diperbesar. Lah yang bawah yang hijau ada daunnya ini adalah generasi gametofit karena dia memiliki atau menghasilkan gamet. Sedangkan fase yang kedua adalah fase sporofit. Ada kata-kata spora, yaitu lumut yang menghasilkan spora. Kalau kita perhatikan lah yang atas, ini dia generasi sporofit. Kenapa disebut dengan generasi sporofit? Karena dia di sini menghasilkan spora. Nah, itu ya. Jadi mudah
Generasi gametofit itu yang menghasilkan gamet atau sel kelamin, dan sporofit adalah generasi yang menghasilkan spora. Kita lanjut. Struktur tubuh. Nah, ini adalah gambar dari lumut yang kita perbesar. Struktur tubuh lumut dia belum dapat dibedakan mana akar, mana batang, dan daun. Sehingga dia dikatakan tumbuhan yang sangat sederhana. Dia memiliki akar tapi masih semu yang disebut dengan rizoid. Ini untuk bertugas untuk mencari atau menyerap air. Yang kedua, tidak memiliki pembuluh angkut. Nah ini ya, jadi satu-satunya tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut itu adalah tumbuhan lumut. Sehingga air dan mineral yang masuk itu masuknya secara difusi, atau kalau itu dia menyerap begitu saja, itu secara difusi. Sekarang reproduksi lumut. Karena pada lumut tadi dia kan memiliki 2 generasi, yaitu generasi gametofit dan generasi sporofit. Nah di sini pada generasi mengalami metagenesis, tahu ya tadi metagenesis itu pergiliran keturunan, yaitu generasi sporofit atau yang disebut ini dia memiliki kromosom dengan jumlah 2N, dan generasi gametofit kromosomnya N. Sekarang kita lihat generasi gametofit, dia menghasilkan gamet. Ciri-ciri yang pertama, generasi gametofit itu selnya memiliki kromosom haploid atau tidak berpasangan. Jadi jumlah kromosomnya itu haploid atau 1N. Yang kedua, memiliki 2 alat kelamin, yaitu antheridium, dia menghasilkan spermatozoid. Jadi dia antheridium itu alat kelamin jantan. Dan archegonium itu menghasilkan ovum. Berarti archegonium itu adalah alat kelamin betina. Jadi jangan sampai kebalik ya. Antheridium itu jantan menghasilkan spermatozoid. Archegonium menghasilkan ovum, jadi dia betina. Jika antheridium dan archegonium ditemukan pada satu individu, jadi dalam satu tanaman memiliki archegonium dan antheridium sekaligus, maka dia dikatakan berumah satu atau monozeus, karena satu tumbuhan memiliki 2 alat kelamin sekaligus. Tetapi jika antheridium dan archegonium ditemukan pada individu yang terpisah, misalnya satu tumbuhan lumut memiliki antheridium saja atau memiliki archegonium saja, maka dia dikatakan lumut berumah 2 atau dioeceus. Sekarang generasi sporofit. Generasi sporofit itu dia memiliki kromosom berpasangan atau diploid atau yang dikatakan 2N. Jadi diingat-ingat ya, kalau generasi gametofit kromosomnya itu haploid. Sedangkan kalau generasi sporofit itu dia diploid atau 2N. Generasi sporofit memiliki kotak spora atau yang dikatakan sporangium. Jadi tidak memiliki alat kelamin, tapi dia memiliki kotak spora atau yang dikatakan sporangium. Di dalam sporangium itu dia akan menghasilkan spora. Pada tumbuhan lumut, sporanya dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama, sehingga pada tumbuhan lumut dia dikatakan homospora. Homo artinya sama dan spora itu spora, jadi spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Sekarang kita lihat bagan metagenesis tumbuhan lumut. Jadi di sini yang pertama itu ini bermacam-macam ya. Bisa di atasnya ini spora dulu. Spora dia menghasilkan protonema. Protonema itu apa? Jadi protonema itu dari spora, terus dia
muncul. Lah itu ya, seperti kecambah lah. Kecambah pada tumbuhan lumut itu dikatakan protonema. Protonema dia akan kecambahnya tadi ya, dia akan menghasilkan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut di sini dia memiliki dua alat kelamin sekaligus, yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium di sini tadi ya kelamin jantan, jadi dia menghasilkan spermatozoa. Sedangkan archegonium dia sel kelamin betina sehingga dia menghasilkan sel telur atau ovum. Spermatozoa ketemu dengan sel telur, maka dia akan terbentuklah zigot. Setelah terbentuknya zigot, maka dia akan terbentuk sporogonium. Di dalam sporogonium, nanti dia akan mengeluarkan spora. Kembali lagi, spora dia nanti akan menghasilkan protonema dan seterusnya. Dari sini bisa kita lihat mana generasi gametofit, mana generasi sporofit. Tadi generasi gametofit yaitu generasi yang memiliki atau menghasilkan sel kelamin. Di sini kita lihat mana sel kelaminnya, yaitu pada tumbuhan lumut karena dia menghasilkan antheridium dan archegonium. Sehingga di sini bisa dikatakan protonema sampai sel telur ini dia dikatakan generasi gametofit. Sedangkan zigot sampai spora ini dikatakan sporofit. Karena di sini zigot menghasilkan sporogonium. Sporogonium itu menghasilkan spora. Sehingga dari zigot sampai sporogonium ini dikatakan generasi sporofit. Nah, pada metagenesis tumbuhan lumut yang sering kalian lihat itu adalah generasi gametofit. Sehingga generasi gametofit itu lebih dominan daripada generasi sporofit. Itu ya. Sekarang macam-macam tumbuhan lumut. Lumut di sini ada 3, yaitu lumut hati atau Hepaticopsida, kedua lumut tanduk Anthoceropsida, dan ketiga ada lumut daun Bryopsida. Kita lihat sekarang bagaimana bentuknya lumut hati. Lumut hati ya, ini di sini ya ada gambarnya. Kalian pernah melihat lumut seperti ini? Nah, ini adalah contoh lumut hati. Kenapa dikatakan lumut hati? Karena bentuk daunnya itu seperti hati. Nah, dia biasanya ditemukan pada batu atau tanah-tanah yang lembab. Pada lumut hati ini kan terdapat seperti cekungan-cekungan itu ya, seperti bintik-bintik. Nah, itu dia disebut dengan gema, yaitu berupa mangkuk, dan gema ini di dalamnya adalah spora atau berisi kumpulan lumut-lumut kecil. Nah, ini dikatakan lumut hati namanya ada Marchantia polymorpha. Itu. Sekarang lumut tanduk. Dikatakan lumut tanduk, jadi dia ini seperti tanduk. Itu ya, bentuknya memanjang. Ini namanya Anthoceros laevis. Nama latinnya ya, Anthoceros laevis. Sekarang yang sering kita ketahui yaitu lumut daun yang ada sering di sekitar kita. Ini ya. Jadi tumbuhan lumut daun ini terdiri dari rizoid, daun, dan batang. Ini ya sporofitnya. Lah ini ya sporofit ini dia memiliki seta. Seta itu ada tangkai, ada kapsulnya. Lah kapsul ini atasnya ada kaliptra, operculum, anulus, dan gigi peristom. Sekarang kita masuk pada tanaman yang kedua, yaitu tanaman paku atau yang disebut dengan Pteridophyta. Pada Pteridophyta ini dia sudah mendekati sempurna.
karena dia sudah memiliki akar, memiliki batang, dan memiliki daun yang sejati. Terus dia juga sudah memiliki pembuluh angkut. Jadi dia sudah memiliki xilem dan floem meskipun belum sempurna. Karena pembuluh angkutnya belum sempurna, sehingga dia hidupnya banyak ditemukan di tempat-tempat lembab. Seperti di sumur-sumur yang tidak dipakai, pinggir-pinggir sungai. Itu ya, terus ada juga yang beberapa hidup di air. Tahu semanggi ya? Semanggi atau yang disebut Marsilia crenata dan Azolla pinnata, ini yang hidup di air. Jadi yang hidup di air ada semanggi atau Marsilia crenata sama Azolla pinnata. Terus pada tumbuhan lumut dikatakan dia Cormophyta berspora. Kenapa kok dikatakan Cormophyta berspora? Cormophyta artinya dia memiliki batang, akar, daun yang sejati, itu Cormophyta berspora karena dia memiliki spora. Pada tumbuhan paku, ini tumbuhannya yang dominan adalah sporofit. Jadi kalau pada tumbuhan lumut, yang generasi yang dominan adalah generasi gametofit. Sedangkan kalau pada tumbuhan paku, yang dominan itu adalah generasi sporofit. Sekarang kita lihat struktur tubuhnya. Dia sudah memiliki akar yang sesungguhnya. Lah ini ya, contohnya dia sudah memiliki akar, baik berupa akar serabut ataupun yang dikatakan rhizoid. Sekarang batangnya. Nah ini ya, batangnya itu ada yang menjulang di atas tanah, ada batang yang di bawah tanah atau yang dikatakan dengan rizoma. Sekarang daun. Daunnya di sini ada, nah ini daun muda yang menggulung. Terus permukaan bagian bawahnya, nah ini ya, jadi kalau daun yang bagian bawah, permukaan bawahnya, ini dia terdapat spora. Lah ini bintik-bintik coklat. Bintik-bintik coklat ini itu adalah sporanya. Pada bagian bawah daun terdapat kumpulan sporangium ini ya, berwarna coklat yang disebut sorus. Jadi coklat-coklat ini, tul-tul coklat itu disebut sorus. Sorus itu adalah kumpulan dari spora. Jadi kalau satu coklat ini namanya sorus. Di dalam sorus itu terdapat spora. Jadi kalau ini kamu pegang itu seperti pasir. Nah, satu pasir itu yang dikatakan spora. Sorus yang masih muda itu dilindungi oleh indusium. Jadi indusium itu pelindung dari sorus. Sehingga jika dia terkena angin atau terkena air, ini sporanya tidak menyebar karena dia memiliki indusium. Sekarang, daun paku itu bermacam-macam sehingga dia bisa dibedakan menjadi dua. Sekarang berdasarkan ukurannya. Kalau di sini berdasarkan ukuran berarti ada kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil itu disebut mikrofil, daun mikrofil, yaitu berukuran kecil berbentuk sisik. Jadi dia tidak memiliki tangkai daun, tidak bertulang daun, karena dia hanya seperti sisik, sangat kecil, itu mikrofil. Sedangkan makrofil, makro besar, jadi dia memiliki tangkai dan memiliki tulang daun. Kalau seperti ini berarti dia daun makrofil. Sekarang berdasarkan fungsinya di sini dibagi menjadi dua, ada daun tropofil atau daun steril, dan yang kedua daun sporofil atau fertil. Apa itu tropofil? Yaitu daun yang tidak dapat atau yang tidak memiliki sorus dan dia hanya berfungsi untuk fotosintesis. Seperti kita lihat di sini ya. Nah, di sini dia kalau daun tropofil itu yang bawahnya ini dia tidak terdapat
sporanya atau tidak terdapat sorusnya, tidak ada bintik-bintik coklatnya. Sedangkan sporofil atau daun fertil, dia yaitu yang terdapat sorus. Nah, jadi ini yang atas ini dia dikatakan daun sporofil karena dia menghasilkan sorus. Jadi fungsinya daun fertil itu dia untuk menghasilkan spora dan untuk berfotosintesis. Sedangkan daun tropofil karena dia tidak memiliki spora, jadi dia hanya berfungsi untuk fotosintesis. Sekarang ini kita sampai di sini saja. Minggu depan kita lanjutkan masih tumbuhan paku, tapi masih dengan metagenesis tumbuhan paku. Silakan dicatat ya, jangan lupa dicatat biar kalian punya dokumentasinya dan mudah untuk mempelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.